kabarnya ini? Apik. Api-api ya Om ya? Ya, baik-baik saja kalau Pak Translate. Baik-baik saja, baik. Ya. Sekarang Om Agus ini sedang berada di Spasi. Nah, aku lihat nih, kayaknya Om Agus ini banyak project nih, sedang sibuk. Gimana sih Om? Apa projectnya? Projectnya dapat ruas ke-7 jalan tol dari ya kalau sibuk mah ya biasa-biasa aja. Lebih sibuk politisi hari ini lah ya, lagi. Iya benar, lagi hangat-hangatnya gitu. Kalau yang lagi saya kerjakan dekat ada 2 pementasan. Itu musikalisasi puisi-puisi cinta tak pernah sederhana judulnya. Lalu ada juga Kanjeng Sepuh, juga pentas teater. Lalu ada banyak kerjaan lah. Rutin. Sibuk banget ya Om ya. Berarti pementasan ya Om ya? Ya, ada pementasan, ada nulis skrip untuk film dan sebagainya. Kapan-kapan saya ajak Om. Kamu ikut main? Iya, pengen Om ikut main. Boleh, tergantung Pak Produser itu. Oke, siap. Nah terus apa ya Om ya? Kenapa sih Om Agus ini milih seni sebagai pilihan hidup, terutama sastra? Mungkin karena senang. Artinya mungkin ya tidak pernah kepikiran jadi penulis pasti. Artinya setiap orang kalau melihat buku catatan saya waktu SD itu kan biasanya nama, cita-cita. Aku membuka cita-citaku itu jadi ABRI. Ternyata, jadi ABRI. Pernah buka itu. Jadi mulai senang sastra mungkin karena saya suka baca. Ya, saya suka baca. Sampai dari SD suka baca komik-komik gitu ya. Jadi kalau baca komik itu jangan takut. Presiden juga baca komik ya. Iya dong. Artinya saya baca banyak komik, cerita, lalu saya di SMP Margasari Tegal itu kampung halaman saya. Saya cerita sedikit ya. Ini senang saya bisa pulang ke Tegal, ke kampung halaman aku. Nah, kebetulan pada zaman itu perpustakaan sekolah saya lumayan bagus. Ada banyak program, waktu itu kan ada program buku impres gitu ya. Jadi setiap sekolah dapat buku bacaan. Nah, saya baca. Saya baca Iwan Simatupang. Di situ saya kenal Iwan Simatupang, Isi Hairil, lalu cerpen-cerpen Putu Wijaya. Kok saya senang gitu. Senang dengan imajinasinya. Sastra waktu itu membuat saya menemukan hal-hal baru yang mengejutkan dan menyenangkan. Itu yang membuat saya senang. Mungkin juga karena saya banyak melamun. Jadi kayak menemukan momen yang pas saya. Lalu yang menggerakkan juga, nah saya waktu kelas 2 SD itu membaca buku angkatan sastra 66 HB Yasin. Nah, di buku antologi yang menghimpun sastrawan-sastrawan angkatan 66 itu ada nama Pik Ardianto Supriyadi dan S.N. Rahmana. Kan begitu saya baca biodatanya. Nah, di situ disebutkan bahwa Pik Ardianto Supriyadi itu sastrawan yang tinggal di Tegal. Wah, bangga dong. Jadi terinspirasi ya Om. Gila, ada ternyata orang Tegal ada yang jadi sastrawan. Saya lalu melacak, lalu bertanya ke bapak saya, tolong carikan 2 nama ini. Yang ketemu adalah Pak Pik Ardianto Supriyadi. Karena dia adalah guru waktu itu, bahkan kepala sekolah SMA Negeri 1. Jadi gampang dilacak mungkin saja. Nah, pokoknya saya harus ketemu orang ini. Diajaklah saya ke Tegal. Rumah saya itu, kampung saya itu sekitar 26 km dari Tegal. Begitu sampai Tegal, sampai lalu ke rumah Pak Pik, yang dijelaskan, ini Pak Pik anak saya katanya pingin ketemu Pak Pik. Pak Piknya mungkin heran, ya ada anak kecil SMP. Nah, kenapa kamu pingin suka? Saya baca karya Bapak ini senang sekali. Oh, kamu suka sastra? Pokoknya saya suka baca buku. Bla yang ngobrol saya ingat. Saya lalu ada satu kalimat Pak Pik yang mengatakan, kalau kamu mau pingin
jadi nulis gitu, jadi seniman, kamu habis lulus SMP kamu ke sekolah ke Jogja. Jogja. Disuruh ke Jogja. Karena pusatnya ya Om ya. Nggak tahu, pasti dia pasti punya pertimbangan. Saya sendiri juga ngerti kayak Jogja ya Pak. Kalau orang Tegal kan kalau pergi merantau mestinya ke Jakarta ya. Kenapa ke Jogja? Nah, itulah di Jogja banyak. Lalu saya mulai membaca koran, oh di Jogja ada M.H. Najib, ada Markayam. Lalu kalau Pak bilang, pokoknya ketemu mereka. Ya gitulah. Awal mula saya pingin senang gitu. Oh pingin ke Jogja. Mungkin itulah lingkungan Jogja sangat membantu saya ketika lingkungan seni ikut berperan lah ya Om ya. Ketika ketemu komunitas dan sesuatu yang membuat nyaman tumbuh gitu. Jadi emang rezekinya emang alhamdulillah ya sampai sekarang ya di seni ya Om ya. Ya alhamdulillah kepepet. Kepepet. Enggak sih pilihan gitu. Oh pilihan. Semua itu ya ketika mau mulai ya tentu saja nggak dengan sendiri aku mau jadi seniman gitu. Ada caranya. Ada cara maksudnya sampai suatu saat ya memang kayaknya ini hal yang membuat saya bahagia. Saya melakukan baru kemudian tapi ya belakangan. Baru kemudian saya merasa ya ini hal yang saya lakukan dengan senang, melakukan pekerjaan yang saya cintai, yang saya sukai, dan itu membahagiakan saya. Benar-benar. Merasa nyaman, merasa at home di bidang. Wow. Kenapa wow? Aku tersentuh loh Om ya. Itu sih Om, apa namanya? Kan sekarang kan zamannya milenial ya Om ya. Dulu kan sastra sempat di antara tahun 1960-an sampai 1990-an itu kan sastra di Tegal kan sempat mencapai puncak kejayaannya. Nah, kenapa sih sekarang itu kayaknya susah banget dengan yang namanya sastra? Itu gimana Om? Jawabannya serius atau enggak nih? Analisis sosiologisnya gini. Pertama, Tegal itu sebenarnya kota transit. Jadi kalau orang mau perjalanan darat dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta ke Surabaya, itu titik tengahnya Jogja. Titik tengahnya Tegal. Biasanya orang istirahat, jalan darat gitu ya. Nah, para seniman yang mungkin mau bolak-balik dari Jakarta ke Jogja dan Jakarta ke Surabaya itu kalau perjalanan darat menjadi mampir, ada alasan mampir ke Tegal, istirahat. Nah, alasan mampir itu penting karena di Tegal juga ada dua tokoh itu, ada Pak P. Ardianto Supriyadi dan ada Pak S.N. Rahmat. Ingatan saya bisa salah, tapi itulah kenapa Rendra kemudian sebagai teman atau banyak penulis-penulis yang bisa mau ke Solo kemudian daripada capek mungkin pakai mobil dia mampir ke Tegal. Nah, disitulah tumbuh. Lalu dua tokoh ini menginspirasi para penulis-penulis di Tegal. Banyak kemudian karena dihormati, misalnya ada antologi Negeri Poci ya, para penulis yang merasa punya ikatan dengan Tegal, bisa lahir Tegal, punya kenangan di Tegal atau menjadi murid Pak S.N. Rahmat atau Pak P. Nah, di situ sebenarnya Tegal sebagai kota transit dan kemudian ada ketokohan, itu hal itu yang membuat tumbuh. Lalu karena tadi bagi saya kesenian tumbuh ketika dia ada dalam lingkungan yang kondusif yang mendukung. Gitu. Itulah kenapa mungkin orang seniman itu kan suka ngobrol ya. Iya. Teman ngobrol hingga tumbuhlah komunitas. Saya kira periode-periode itu. Saya juga ingat misalnya saya waktu di kampung juga sudah tahu ada RSPD, kan radionya yang didengar RSPD. Dan saya sudah baca teater RSPD itu ngetop gitu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa Pak Pik menyarankan saya untuk langsung saja ke Jakarta, tidak di Tegal. Atau mungkin dia infrastruktur dan segala macamnya baik, tapi mungkin lingkungannya mungkin akan jauh lebih baik kalau saya ke Jogja. Padahal di situ juga tuh. Saya ingat misalnya Rendra pernah pentas di Tegal. Bahkan ketika saya mulai berproses, banyak kegiatan-kegiatan sastra yang mampu mengundang orang untuk
datang ke Tegal, event-event yang dibuat, ada festival negeri Poci gitu. Nah, faktor ketiga banyaknya festival juga ada dorongan support tokoh-tokoh yang care, yang perhatian dengan dunia kesenian Tegal. Waktu itu ada camat, lurah atau mana ya, saya namanya lupa. Ada Mas Jono Daryono, ada Nur Hidayat Poso yang menggerakkan itu, yang juga aktif bergaul dengan seniman-seniman di luar kota gitu ya. Hingga kalau kita main, misalnya aku Jakarta ya udah mampir gitu kan. Dan banyak yang support ya. Jadi 3 faktor. Tegal sebagai kota transit gitu ya, kota antara, memungkinkan banyak orang untuk singgah. Kedua ada faktor, ada ketokohan. Ketiga memang ada dukungan. Ada dukungan orang-orang yang mau membiayai acara-acara kesenian, ya gitulah, maisenas atau apa, saya nggak tahu detailnya itu. Tapi itulah yang membuat 3 hal tumbuh waktu itu. Nah, kalau misalnya Pemda Tegal bisa membuat kegiatan-kegiatan yang rutin atau terencana, dan saya kira kayak teman-teman di Spasi tumbuh, era sudah berubah ya, banyak semangat untuk menunjukkan bagaimana tidak ketergantungan terhadap Pemda, tapi support orang-orang bahwa kesenian penting untuk sebuah kota, ya harusnya itu yang mulai dihidupkan lagi. Jadi istilahnya pemuda sekarang harus aktif ya Om ya? Aktif lah, jangan pacaran dulu. Iya, jangan pacaran. Pacaran itu bonus lah. Bonus. Dan terus apa? Kan emang Tegal kan emang posisinya yang letaknya strategis ya Om ya, jadinya emang mendukung. Ya makanya kenapa kemudian sepi, mungkin karena jalan tol ya. orang yang jadi mampir ke Tegal lewat kan. Cuman ya lewat. Jadi orang misalnya aku dari Jakarta mau ke Surabaya atau apalagi ada pesawat, kan nggak mampir Tegal. Iya Om ya, emang ya Om ya. Misalnya gitu. Itu mungkin perubahan sosial membuat kota itu berubah, dan harus mengantisipasi cara-cara atau ide-ide baru untuk mengantisipasi perubahan itu. Masalah ini Om, apa? Aku pengen dong Om dapat pesan buat teman-teman sastrawan yang pengen berkarya itu apa aja? Ya pasti pertama sih saya selalu kalau ngomong ke ya, kamu melakukan sesuatu itu karena kamu menyukainya. Menyukai. Ya, dan satu, jadikan itu sebagai pilihan. Pilihan itu maksudnya sesuatu yang kamu perjuangkan. Bahwa kamu misalnya gitu, kalau aku memperjuangkan bahwa aku suka bola, aku akan berlatih sepak bola. Bahwa saya bekerja, bahwa saya punya kegiatan lain, iya tidak. Tapi fokus dan semangat saya tetap pada misalnya berlatih bola. Konsisten. Ya konsisten. Saya kira itu. Dengan konsisten itu, ya karena kita cinta, konsisten, ya akan terus menjadi prioritas. Kalau orang biasanya di creative writing itu namanya obsesi. Menulis, berseniman, berkesenian itu menjadi obsesi, menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam tanda petik ya, selain agama, selain Tuhan juga. Sesuatu yang penting yang memang ingin kamu lakukan. Kalau enggak, begitu ada kegiatan lain yang lebih menguntungkan secara finansial, ya pasti ditinggalkan kan? Karena memang itu misalnya ini enggak ada income yang bagus atau pendapatan yang bagus. Begitu saya muda berkesenian, lalu misalnya saya jadi orang kantoran, saya pernah jadi orang kantoran, misalnya ketika orang kantoran dan aduh nggak enak, ini bukan dunia saya, bukan sesuatu yang pilih. Saya putuskan dengan segala risikonya, ya saya ingin menulis, menjadi seorang penulis, bersenian lah ya. Ya soalnya kan sekarang kan lebih banyak istilahnya seni itu apa sih, nggak ada uangnya gitu Om, jadinya agak-agak susah gimana gitu. Dalam pengertian seni itu selalu bayangkan seni itu orang yang berpikir kreatif. Yang benar-benar berjiwa seni ya Om ya. Bukan sekedar jiwa, dia memang konteksnya orang yang berpikir kreatif, melakukan suatu hal yang unik, yang menarik, yang bisa dikerjakan.
misalnya apa ya, bahwa lukis, menulis puisi, selain pencinta karena kita percaya kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita kerjakan itu. Apa kita nggak tahu ya. Kalau orang beriman kan, jangankan kamu nulis, kamu jadi tambal ban aja atau buka bensin eceran, Tuhan akan ngasih. Artinya bahkan kalau dalam apa sih ayat atau hadis kan, bahkan Tuhan sudah mengatur nyamuk pun akan dapat rezeki kan. Sudah mengatur. Kalau soal finansial, tinggal ketika hidup seperti apa yang kamu inginkan. Maksudnya saya tentu tidak akan berpikir bahwa saya punya kapal pesiar seperti konglomerat gitu. Ya. Kalau saya mau berpikir saya diiming-imingin gitu, atau kamu cara untuk menjadi sukses lah. Ukuran sukses saya bukan punya kapal pesiar atau pesawat atau deposito. Ukuran sukses bagi saya ketika aku melakukan sesuatu dan aku senang, dan aku semoga apa yang aku kerjakan bermanfaat bagi hidup, bagi orang lain gitu kan. Baru apa yang aku kerjakan ya semoga menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala, jadi rezeki, jadi apa. Berarti seperti itu ya Om ya. Religius banget ya aku ya ternyata ya. Nah itu apa namanya, Om Agus kan sekarang istilahnya lebih di Tegal. Itu alasan pulang kampung apa Om? Lebih di Tegal. Nah. Ya kan kangen ketika Wisnu bilang kamu mau ke Tegal selama jadwalnya oke, saya mau. Ya siap ya Om ya. Karena misalnya ya ini Tegal kota yang bikin aku senang. Bagaimanapun aku pernah tumbuh di sini, pernah punya masa kecil di kampung itu. Emang yang dikangenin dari Tegal itu apa Om? Makanannya. Wah, tahu aci sama kupat. Sama dulu itu ada soto yang pakai apa sih? Yang tauco itu yang di daerah di Werna ya. Itu ya Kabupaten Tegal. Itu kalau aku Tegal dari kampung itu harus wajib makan itu. Kapan-kapan kecah. Satenya tentu saja ya. Oh, boleh. Tadi saya udah makan ponggol. Lalu sate. Ini tahu tadi yang harus wajib ada itu tahu aja. Karena nyaris kalaupun di Jakarta pesan tahu aci itu rasanya beda. Susah beda. Rasanya beda rasa. Dukunya beda juga. Iya dong. Lah itu sih Om apa? Om Agus kan sastrawan nih. Aku itu dong Om apa? Direkomendasikan buku 5 buku aja deh buat aku dan teman-teman yang lain supaya bisa. Buku nikah. Aduh. Buku nikah cermati, oke? Kan ini serius. Yang kalau saya sih tidak, kalau spesifik mungkin enggak ya. Misalnya banyak ya. Saya suka baca buku. Biasanya saya pertama buku-buku justru yang buku-buku non sastra, yang diminatin gitu. Karena itu biasa menginspirasi. Istilahnya, misalnya buku kisah-kisah orang sukses gitu. Karena itu akan jadi materi menginspirasi untuk tokoh dan plot misalnya. Tapi biasanya buku geografi yang bagus itu sedikit di Indonesia. Makanya biasanya buku bahasa Inggris dalam biografi atau yang sudah diterjemahkan tokoh-tokoh itu menarik cara menulis biografi. Kedua, buku-buku yang sosiologis, kisah-kisah sosial gitu. Bisa misalnya kisah pembunuhan dan segala macam, bahkan peristiwa-peristiwa buku itu. Ketiga buku sejarah. Saya paling suka. Saya sekarang lagi baca Nasi di Indonesia sama Bandit-Bandit di Batavia pada tahun ini. Nah, itu menginspirasi banyak hal yang saya temukan. Kedua, itu berapa? Udah 4 ya? Udah 4 ya? Satu lagi Om. 5 itu biasanya koran, majalah atau saya nyari kalau ketemu buku-buku unik. Buku-buku ini misalnya
misteri tak pecahkan, lalu tafsir tai lalat dan nasib manusia gitu. Buku primbon itu menarik karena bisa menciptakan karakter ide-ide yang mungkin tak terduga dari satu kalimat, dari satu paragraf. Misalnya saya lagi baca ada buku 150 jenius, dan rata-rata orang-orang jenius itu masa kecilnya buruk. Gagal sekolah, nggak apa, dibully, sering bolos. Nah, itu kan menarik. Saya bikin misalnya terinspirasi ketika ada seorang ayah menghadapi anaknya yang nakal, dia malah bangga, mungkin anakku calon seorang jenius selanjutnya. Nah dari kayak gitulah buku-buku. Nah selanjutnya ya udah, kalau untuk referensi mungkin baca sastra, karya sastra yang disukai, silakan bacakan saya. Tapi kan amunisi untuk menciptakan tulisan itu tadi bisa plot, sejarah, peristiwa sosial, lalu kisah-kisah unik, buku-buku kayak gitu, buku resep masakan. Boleh sih. Oke. Nah itu sih Om, apa namanya, sekarang kan eranya milenial, eranya teknologi nih, yang menjadi inspirasi Om Agus Nur sendiri dalam menciptakan karya itu apa sih inspirasinya? Banyak, seperti saya bilang dari buku. Ya baca, lihat misalnya. Bahkan kalau kita ngamatin hari ini lebih mudah ya mencari inspirasi sebenarnya. Lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa Om? Kenapa lebih mudah? Ya banyak, karena banyak hal, misalnya sesuatu hal yang menarik yang tidak terpikirkan, enggak tersedia. Misalnya kamu baca fakta-fakta unik di dunia, atau saya misalnya pernah baca 10 kematian paling aneh. Iya. Misalnya bagaimana bintang-bintang mati, bintang-bintang aktor sukses mati, kan tinggal mengolahnya itu. Banyak kejadian, banyak peristiwa yang akhirnya menginspirasi. Inspirasi itu sebenarnya begini ya. Kita punya kepekaan. Dan kedua sebenarnya kita kayak tahu apa yang kita butuhkan. Buat apa kamu mendapat sebanyak informasi? Hari ini kan informasi banyaknya, tapi membuat kamu bingung. Apa yang membuat kamu tidak tahu apa yang kamu butuhkan? Nah biasanya cara saya adalah fokus pada satu tema. Fokus pada satu tema. Yaitu apa yang aku ingin kerjakan. Misalnya, aku ingin menulis tentang perempuan berjilbab. Pasti fokus saya pada mencari informasi tentang cewek berjilbab, apa jenis jilbabnya, cara memakainya gitu kan. Apa mungkin kenapa alasan-alasannya memakai jilbab lah, itu artinya karena saya tahu fokus, tahu apa yang kita butuhkan. Atau ketika aku ingin menulis, saya ingin menulis cerita tentang anjing, fokus pada maka cerita tentang anjing, hal-hal unik tentang anjing membuat saya tidak kemana-mana ya. Artinya di tengah dunia informasi itu yang penting kita tahu informasi apa yang kita butuhkan. Itu jauh lebih penting daripada kamu punya sebanyak mungkin informasi tapi tidak tahu untuk apa informasi itu. Baik, jadi intinya informasi apa yang kita butuhkan dan tetap fokus ya Om ya. Iya. Jangan mendua ke lain hati. Nah ini Om aku pengen dong 3 kata nih buat Tegal tercinta ini, tapi pakai bahasa Tegal. Ajak lalen balik ya John. Ulangi Om, ulangi. Ajak lalen balik ya John. Oke, itu pesannya ya. Nah itu Om. Setiap ini orang kan pulang ke rumahnya, ke kampung, yeah, ke sesuatu yang dicintai. Jadinya emang harus balik lagi ke kampung ya Om ya. Ya. Okay. Itulah karena itu temanya pulang kampung. Pulang kampung. Sekarang Om Agus nih lagi ada di Spasi kan. Aku pengen 1 kata buat Spasi. Good. Oke, 1 kata buat Spasi itu good. Pilihannya 1 kata. Apa? Ya udah. Mungkin kita berbincang hangat, agak capek Om ya. Ada minumnya enggak ya?
Enggak. Oh enggak ada. Nunggu Oke, tahu nanti aja. deh. Nunggu tahu aja katanya. Terus terima kasih, semoga bisa menginspirasi para pemuda-pemuda yang ingin fokus di dunia sastrawan dan penulis lain. Semoga kita semua menjadi sastrawan yang baik dan benar sesuai dan benar. amanat Undang-Undang Dasar 45. Oke, siap. Terima kasih ya Om Agus. Ya, terima kasih. Ya. Solehah nggak sih? Selamat pulang kampung, selamat menikmati indahnya Tegal. Iya. Oke, bye-bye. Terima kasih.